ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat atau di ruangan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat menyertai salam tak diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana adalah Nabi yang telah berhasil merintis umatnya minaz zulumati ila nur ila siratal mustaqim, seperti apa yang kita rasakan pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang bertemakan kontribusi teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar. Untuk menghabiskan waktu, saya sebelumnya perkenalkan, saya Nasruddin. Saya Nusa Nuni selaku pemateri pertama. Saya Sofia Zainuddin sebagai pemateri ketiga. Saya Sergianti sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Sosi sebagai pemateri keempat. Saya Azalia sebagai pemateri keenam. Baik, itulah tadi pada para pemateri kita pada siang hari ini. Untuk menghabiskan waktu, langsung saya alihkan kepada pemateri pertama. Dalam hal ini saudari Zahkani dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kontribusi teknologi pembelajaran dalam organisasi belajar. Nah, teknologi pembelajaran sebagai suatu disiplin telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1970-an. Perkembangan tersebut memang difasilitasi dengan kebijakan pemerintah dalam Perpres 1 untuk digunakannya siaran radio dan televisi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merata. Pelaksanaan kebijakan tersebut tentu harus didukung oleh organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab. Sejumlah tenaga profesional yang mampu dan terampil serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung. Nah, adapun teknologi pembelajaran secara konseptual mampu memberikan kontribusi dalam bentuk yang pertama itu pengetahuan tentang pemecahan masalah belajar baik pada perorangan maupun pada keseluruhan organisasi. Nah, yang kedua, penyediaan tenaga profesi atau praktisi maupun akademisi yang mampu mengintervensi organisasi agar dapat dan mau belajar seperti yang disarankan oleh Agris. Nah, yang ketiga, aneka sumber belajar yang sengaja dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keempat, sistem informasi yang diperlukan agar organisasi dapat memperoleh akses atas informasi yang terbaru secara cepat. Ini itu dari saya lihat kepada moderator. Baik, itulah tadi yang sempat dipaparkan oleh pemateri pertama. Kemudian saya persilakan kepada pemateri kedua, dalam hal ini saudari Sergianti. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa peran teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di era digital saat ini, teknologi memiliki peran yang semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia di era modern ini. Salah satu keunggulan utama teknologi adalah kemampuannya memberikan akses tanpa batas ke informasi
bisa mengakses video pembelajaran interaktif, simulasi ilmiah, jurnal online, dan berbagai sumber lainnya melalui internet. Hal ini membuat proses belajar lebih menarik dan membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Teknologi juga telah memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang kedua, mengizinkan pembelajaran yang lebih personal. Teknologi juga memungkinkan adanya personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi yang sempat dibawakan oleh materi kedua. Kemudian saya serahkan kepada materi ketiga dan hari ini Saudari Zulkiflia Zainudin. Baik, adapun peran teknologi pembelajaran yang ketiga yaitu mempermudah evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat itu mendorong pengembangan keterampilan digital. Di era yang ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat, sistem pendidikan tidak hanya harus memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkembang di dunia kerja abad ke-21. Yang kelima yaitu meningkatkan akses ke pendidikan. Jadi banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang telah berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Itulah tadi yang sempat dijelaskan oleh materi ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada materi keempat. Kali ini Saudara Muhammad Sodi. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang kontribusi teknologi pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan lingkungan media pembelajaran. Salah satu manfaat utama teknologi dalam pendidikan adalah peningkatan lingkungan media pembelajaran. Sebelumnya, pendidikan didominasi oleh buku teks dan materi tekstual lainnya. Namun, dengan kemajuan teknologi, siswa sekarang memiliki akses ke berbagai media pembelajaran, termasuk audio dan video. Yang kedua itu materi pembelajaran yang menarik. Manfaat lain dari teknologi yang dalam pendidikan adalah akses ke materi pembelajaran yang lebih menarik. Seringkali siswa merasa malas untuk belajar karena materi yang disajikan kurang menarik. Mungkin cuma saya bisa sampaikan dan kembalikan kepada moderator. Akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana yang ketiga adalah kegiatan mengajar yang dinamis. Selain siswa, pengajar juga mendapatkan manfaat dari teknologi dalam pendidikan. Teknologi memungkinkan pengajar untuk menciptakan materi pembelajaran yang lebih dinamis dan juga interaktif. Yang keempat yaitu fleksibilitas dalam proses belajar. Kemajuan teknologi, khususnya internet, telah mengubah proses belajar menjadi lebih fleksibel. Pembelajaran online atau jarak jauh telah menjadi pilihan yang lebih sering digunakan, memungkinkan siswa dan pengajar untuk belajar tanpa terikat oleh batasan fisik. Selanjutnya yaitu yang kelima, akses materi tanpa batasan. Manfaat besar lainnya adalah akses tanpa batasan terhadap materi pembelajaran. Internet memungkinkan siswa untuk menggali materi lebih dalam tanpa terikat oleh buku teks atau sumber daya terbatas di perpustakaan. Sekian dari saya alihkan kepada moderator. Baik, itulah tadi yang sempat kita bertemu di materi kelima. Kemudian materi selanjutnya saya akan jelaskan
peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan minat belajar siswa. Pentingnya minat belajar siswa dalam pendidikan tidak bisa diabaikan. Semua manfaat teknologi yang telah disebutkan di atas berdampak positif pada minat belajar siswa. Jadi, sebagai kesimpulan, teknologi pembelajaran berperan penting dalam membentuk organisasi belajar, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pendidikan. Melalui akses informasi yang luas, metode belajar yang interaktif, dan pembelajaran yang fleksibel, teknologi mendorong proses belajar yang lebih menarik, personal, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan atau jelaskan dari kelompok 3. Kemudian mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang dipahami, kami buka sesi tanya jawab. Baik, kepada saudara Tony dipersilakan untuk membacakan materi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah penggunaan teknologi pembelajaran di sebuah organisasi itu benar-benar mendorong suatu inovasi atau hanya mereplikasi metode lama dalam bentuk digital? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tony. Jadi, penggunaan teknologi pembelajaran di organisasi berpotensi mendorong inovasi, tetapi hal itu sangat tergantung pada bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan dalam proses belajar. Bila teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran aktif, personalisasi, kolaborasi lintas tim, serta pembelajaran berbasis data dan pengalaman nyata, maka teknologi benar-benar menjadi pendorong inovasi. Misalnya, penggunaan simulasi, dan pembelajaran adaptif bisa menciptakan cara belajar baru yang tidak mungkin dilakukan secara tradisional. Namun, dalam banyak kasus, organisasi hanya menggunakan teknologi untuk mendigitalisasi metode lama, seperti mengganti ceramah tatap muka dengan video atau modul daring tanpa perubahan pendekatan pedagogis. Hal ini menyebabkan inovasi stagnan karena tidak ada perubahan signifikan dalam cara berpikir, berinteraksi, atau menyelesaikan masalah. Jadi sebagai kesimpulan, teknologi pembelajaran mendorong inovasi bila disertai dengan perubahan paradigma, bukan sekedar pergantian media. Dibutuhkan visi, desain pembelajaran yang tepat, dan budaya organisasi yang mendukung pembaruan. Sekian, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi yang sempat kami paparkan atau jelaskan dari kelompok kami atau kelompok 3. Mungkin cuma itu yang sempat kami sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah sendiri, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami sendiri. Mungkin cuma itu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.